Habatus Renungan Harian Anak. Harus hidupku bagi Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur saatnya belajar kitab pengkhotbah di pasal terakhir. Kami sangat membutuhkan belas kasihan pertolongan Tuhan supaya kami mengerti dan mentaatinya. Ampuni dosa-dosa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Apa kabar anak-anak? Harap semua tetap semangat ikuti renungan Habatus ya. Hari ini kita belajar pasal terakhir kitab pengkhotbah. Puji Tuhan, Tuhan baik, pimpin kita terus belajar. Anak-anak, satu hari nanti kamu semua anak-anak yang senang rajin belajar firman Tuhan pasti akan Tuhan pakai untuk memberitakan Injil firman Tuhan di renungan Habatus ini. Yuk kita terus siapkan diri kita ya. Mari buka sama-sama kitab pengkhotbah pasal 12 ayat 9 sampai 14. Yuk baca sama-sama ayat 13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Kitab pengkhotbah penuh dengan pemikiran mendalam Raja Salomo yang sudah mengalami kehidupan dalam segala kelimpahan harta duniawi, pengetahuan dan pengalaman hidup. Kehidupannya yang penuh suka duka menghasilkan kesimpulan bahwa kehidupan tanpa disertai rasa hormat, takut akan Allah, kasih akan Allah, semuanya sia-sia. Kitab pengkhotbah mengajarkan supaya manusia tidak bergantung hanya pada pencarian, kenikmatan kekayaan dunia, dan pemuasan diri saja. Tetapi kesejatian hidup hanya ada pada pengenalan akan Allah dan firman-Nya. Jadi anak-anak, yang terbaik bagi manusia, bagi kamu dan saya adalah pengenalan akan Allah. Inilah yang membuat hidup kita mengalami kelimpahan sukacita sejati. Dan pengenalan akan Allah itu ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber hikmat bijaksana sempurna, Allah yang berinkarnasi, Allah yang menjadi manusia, satu-satunya manusia sejati yang memiliki relasi hubungan pengenalan akan Allah dengan sempurna. Tuhan Yesus memberi teladan menjalankan hidup benar karena mengenal Allah Bapa dengan benar, dan dalam ketaatannya yang benar Tuhan Yesus rela mati di atas kayu salib, menggantikan hukuman dosa kamu juga saya dan banyak orang. Dan dalam kuasa kebangkitannya yang besar, setiap anak atau orang yang percaya, dosa dihapuskan, hidupnya jadi baru, hidup di dalam pengenalan akan Allah yang benar, yang membuat kita senang taati firman Tuhan, membuat kita tahu Roh Kudus penolong ajaib bagi kita dalam taati firman Tuhan, karena Allah sudah memberi segala sesuatu yang kita perlukan untuk hidup hormat, takut akan Allah, juga mengasihi Allah. Nah anak-anak, mari kita sungguh-sungguh betul-betul percaya, kita betul-betul bergantung penuh hanya kepada Allah dalam segala sesuatu. Maka dunia, orang lain akan melihat kita sebagai orang Kristen yang diberkati Tuhan, karena kita menjadi anak-anak Tuhan yang kesenangannya taati firman Tuhan. Sebagai tanda hormat, takut akan Allah, dan mengasihi Allah. Puji Tuhan. Nah, buat anak-anak yang belum percaya Tuhan Yesus, maukah hidupmu tidak
menjadi sia-sia, tetapi menjadi hidup yang mengenal Allah yang benar. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena Tuhan satu-satunya sumber bijaksana sorga yang sempurna. Terima kasih kami diselamatkan untuk kami boleh memiliki kehidupan yang mengenal Allah yang benar, sehingga hidup kami tidak sia-sia. Kiranya Tuhan terus pimpin hidup kami sejak anak-anak, sejak masih kecil, untuk hidup kami boleh terus dipimpin oleh hikmat bijaksana firman Tuhan, sehingga hidup kami hidup yang memuliakan Allah, hidup yang menjadi berkat, dan kami sendiri pun diberkati. Ampuni kami jika kami masih malas belajar firman Tuhan. Tuhan tolong kasihanilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin.